الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke syarat yang harus dipenuhi dari 5 atau 6 isim tersebut agar di-i'rabkan dengan waw atau alif atau ya. Jadi syarat di-i'rabkan dengan huruf yang tadi disebutkan waw, alif dan ya tergantung keadaannya, itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, syurutu i'rab al-asma al-khamsa aw sittah bil huruf, atau kita katakan langsung aja bil wawi wal alif wal ya. Jadi syarat i'rab isim yang 5 atau 6 itu dengan waw atau alif atau ya itu ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama mufradah. Harus mufrad, bentuknya harus mufrad. Misalnya jaa abuka, jaa abuka, telah datang ayahmu. Jaa fi'lun madin, abuka abu fa'ilun, ingat fa'il selalu marfu wa alamat raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah aw sittah. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh isim yang 5 itu agar di-i'rabkan dengan waw, alif dan ya adalah harus bentuknya mufrad. Karena abuka, abu di sini bentuknya mufrad. Sekarang bagaimana jika bentuk dari isim yang 5 yang tadi disebutkan itu bentuknya adalah musanna atau jama, maka akan berubah i'rabnya. Oke, kita contohkan. Jaa musanna dari abuka, abu adalah abawan. Berarti ketika diidhofatkan nunnya dihilangkan karena idhofah. Jaa abawaka, telah datang 2 ayahmu. Jaa abawaka. Sekarang kita lihat, kita i'rab. Jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathah wa abawaka fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi al-alif. Kenapa dia rafa'nya alif, bukan lagi dhammah, bukan lagi waw? Yang harusnya waw dalam keadaan mufrad, ketika dia ditasniyakan, ketika dia dijadikan 2, maka ditambahkan alif dan nun. Sedangkan musanna, ciri rafa pada musanna adalah al-alif, sehingga dia berubah keluar dari asmaul khamsah atau asmaul sittah. Contoh yang lain, jika dijamakan, jamak dari abun adalah aba. Berarti jaa aba uka, atau jaa aba ukum. Jaa aba ukum, telah datang orang tua kalian. Kita i'rab jaa fi'lun madin abuka atau abaukum, abaukum fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Berarti ciri rafa'nya bukan lagi waw tapi harokah. Jadi ini adalah syarat yang pertama yang harus dipenuhi, bentuknya harus mufrad. Kalau dia musanna
maka ciri rafa'nya bukan lagi waw tapi alif. Kalau dia jamak, maka ciri rafa'nya bukan lagi waw tapi dengan dhammah. Syarat yang kedua adalah antakuna mukabbaratan. Mukabbaratan. Jadi syarat yang kedua harus bentuknya bentuk asal. Maksudnya apa sih mukabbaratan itu? Ghairu atau ghairu musaghharah. Ghairu musaghharah. Tidak ditasghirkan. Apa sih itu tasghir? Tasghir itu adalah jadi perubahan makna yang awalnya bentuk normal, kemudian ketika ditasghirkan ia akan mengecil bentuk secara ukuran. Misalkan saya kasih contoh. Kitab itu ukurannya normal seperti biasa. Tapi ketika saya tasghirkan bentuknya ubah menjadi tasghir, maka menjadi kutaib. Nah, secara makna ia akan berubah menjadi lebih kecil ukurannya. Berarti syarat yang kedua adalah tidak ditasghirkan. Maksudnya apa? Misalkan Abu itu memiliki tasghir atau jika ditasghirkan itu menjadi Ubayyun. Ketika ditasghirkan dan kita posisikan sebagai fa'il, maka akan berubah. Ja'a Ubayyuka. Ja'a Ubayyuka. Jika lafaz abun ini ditasghirkan, maka ketika dia diidofatkan ke dhamir lalu dijadikan fa'il, maka ciri rafa'nya bukan lagi waw. Coba kita lihat. Ja'a Ubayyuka. Mana ciri rafa'nya? Ad-dhammah. Berarti sudah bukan lagi termasuk dari i'rabnya asma'il khamsah atau asma'is sittah. Jadi syarat pertama harus tidak ditasghirkan. Yang ketiga adalah syaratnya adalah harus mudhofah, harus diidofatkan. Jadi makanya saya kasih contoh selalu diidofatkan. Ini diidofatkan. Jadi syarat yang ketiga harus diidofatkan, harus disandingkan dengan kalimat lain. Misalkan abun, ini belum disandingkan, ini masih berdiri sendiri. Ketika disandingkan dengan dhamir, maka jadi abuka. Nah, jadi abuka. Kalau dia tidak disandingkan dengan kalimat lain, maka ciri i'rabnya akan normal seperti biasa, yaitu dengan harokat dhammah. Contohnya, ja'a abun. Abun sebagai fa'il dan ciri rafa'nya adalah dhammah karena bentuknya tidak atau kalimatnya tidak diidofatkan, tidak disandingkan dengan kalimat lain. Berbeda jika dia disandingkan dengan kalimat lain. Misalkan ja'a abuka, maka ciri rafa'nya adalah waw. Jadi syarat yang ketiga harus diidofatkan. Tapi yang terakhir, syarat yang terakhir ini perlu dan harus terpenuhi, yaitu idofatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi syarat isim yang 5 atau yang 6 itu dii'rabkan dengan waw dalam keadaan rafa dan dengan alif dalam keadaan nasab dan dengan ya dalam keadaan jar adalah harus diidofatkan ke selain ya mutakallim. Contohnya ja'a abuka. Abuka sebagai fa'il ini diidofatkan ke selain ya mutakallim. Berarti di sini diidofatkan kepada kaf. Berarti dhamirun muttasilun mabniun ala kasr ala fathah fi mahalli jar. Dan abuka ini ciri i'rabnya adalah atau ciri rafa'nya adalah waw. Berbeda jika isim yang 5 ini diidofatkan kepada ya mutakallim. Misalkan ja'a abi. Mana ciri i'rabnya? Oke, kita akan i'rab. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathah wa abi fa'il.
marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ma qabla ya. Di sini ada dhammah, sebelum ya ini ada dhammah, yaitu di atas ba. Jadi asalnya abu. Tapi tidak dimunculkan, diganti dengan kasroh karena untuk menyesuaikan huruf illah ini, yaitu ya. Karena ya ini itu disinkronkan atau sesuai dengan kasroh, sedangkan waw sesuai dengan dhammah, dan ya alif itu sesuai dengan fathah. Berarti ya ini apa yang sesuai dengan ya ini harokat adalah kasroh. Jadi cara i'rabnya bagaimana? Yaitu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ma qabla ya mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi kasrah ini adalah harokat untuk menyesuaikan ya. Yang asalnya harusnya dhammah tapi dikasrohkan karena untuk menyesuaikan ya. Ya ini sesuai dengan kasroh. Kalau waw sesuai dengan dhammah dan alif sesuai dengan fathah dan sebagainya. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh isim yang di atas ini, yang 5 ini atau yang 6 ini, yang harus dipenuhi agar i'rabnya dengan waw, alif dan ya. Adapun kesimpulan apakah isim ini ada 5 atau 6, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.